Pure Majalaya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah record? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan tadi ya atas kata-kata yang salah. Selamat datang di podcast Impromptu episode 24. Anniversary kita. Nggak usah nih. Tapi kita dipikir-pikir nggak pernah pakai salam ya sebelumnya. Ini edisi Ramadan tapi Harusnya sih edisi salam harusnya edisi Ramadan pakai salam terus. Enggak apa-apa. Nah, Dalam hati. Itu bisa lihat demografi agama orang. Nggak usah juga sih, nggak usah. Halo, Cuman selamat sore semua. Cuman sebenarnya salam tuh nggak terlalu konsep salam Menjadi tuh identitas agama iya, tertentu. harusnya tuh Semua bisa gitu. arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu. Semoga keselamatan menyertai. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kerahmatan Kepadamu dan berkah wabarakatuh tuh kepada kita semua gitu. gitu. Jadi Tapi kan ada kalau salam yang lebih universal apa berarti? Shalom. Itu artinya apa? Ini aja selamat pagi, Selamat Assalamualaikum. siang. Assalamualaikum kan Tapi berarti assalamualaikum juga. Di Indonesia doang itu semoga yang udah kita diberikan keselamatan. Tapi emang keselamatan ya kayaknya keselamatan ya. Cuman cemiu. Neo. Komen di bawah cemiu. tapi di Indo doang tuh yang semua orang pakai summer. Ya karena 85% lebihnya orang Islam sih. Jadi make sense sih kan. Kebiasaan di agama jadi culture juga gitu. Bahkan Anjay. yang nonis pun kalau Tapi kan itu kayak teman-teman gue yang nonis Assalamualaikum semua. latahnya Astagfirullah. bahasa Arab, tapi Iya. assalamualaikum. Iya, jadi sebenarnya nggak literally Iya. secara Islam. Iya, gitu. Bukan milik Islam. Enggak sih, tapi Wah, nggak tahu ya. Ya udahlah, kita nggak jago. jangan ngomong. Kita. Cuman gue lagi mikir, kira-kira kalau assalamualaikum di Indoin apa gitu? Semoga kalian selamat. Nggak bisa, tapi emang Ya udah cuman Secara- selamat, halo selamat datang gitu doang. Halo selamat siang, selamat pagi. Iya. Gitu. iya sih. Halo selamat sore, Selamat pagi. sore teman-teman semuanya. Ini di kita sore. Sore. Kita Mungkin ngetek di ini Jawa sekarang udah malam. Di Jawa Di Papua. kan sama. Mungkin yang dengar ini, mungkin yang dengar ini ada yang dari malam denger, ada yang siang, ada yang pagi, ada yang subuh. Temen gue yang di Papua dengerin nggak ya? Dengar. Kayaknya. Kalau Temen denger gue yang di berarti- Amsterdam dengar. bener, lebih dulu sejam ya di Papua tuh. Iya. Ya, Sekarang Kalau yang di Papua udah Kalimantan lebih mundur. nggak tahu. apa sih dulu? Wita Kalimantan tuh. Iya. Iya. Iya benar. Wita. Wit kan di Papua. With you. Domisili mana? Oke, seperti biasa. Jakarta. Nah, ini kan kita upload episode ini kemungkinan 2 minggu lagi. Jadi ini tuh sebenarnya tanggal Kok 2 minggu lagi? 18 Maret. 18 Maret. Jadi ini bakal jadi episode sebelum lebaran. Cuman kita tag-nya 18 Oh. Maret karena gua Karena kita semua mau mudik. Mudik. enggak, lu enggak mudik. Lu Mudik, enggak mudik, mudik mudik. juga gua Oh, do. Mudik udah nggak apa-apa mudik. Bisa jadi. Mudik. Mudik. Dia pengen mudik, guys. Padahal enggak. Ya, Tapi nggak apa-apa lah. intinya gua mau balik ke rumah gitu. Emang Nah. rumahnya di mana? Rahasia. Kan udah sering di-mention di Oh iya di Indramayu. Indramayu. Di Di Indramayunya di Indramayu. mana? Kalau orang Indramayu lu tahu gua biasa pasti. Wah. Yang Indramayu tahu nggak Nggak, abang-abang nggak. ini? Nggak, gua di dekat alun-alun lah pokoknya. Dekat ada. pantai. Ya Indramayu mah pantai. Isinya banyak pantai. Cuman Adu seafood. ya itu jadi gua rencananya tanggal 22 atau 21 gua pulang ke rumah jadi nggak bisa tag kan. Jadi episode yang buat lebaran tagnya hari ini. Betul. Gitu. Ucapan selamat lebaran kapan? Nanti terpisah aja. Iya. Makanya untuk di episode ini nggak akan ada info atau bukan info, nggak ada New song. new release. New release. Ya. Nggak ada info new release. Terus gimana dong bang kalau aku pengen tahu? Katanya gitu. Lihat aja Nanti bakal ada. New Music Friday di Spotify. Enggak. Nanti bakal ada kita tetap. Weekly impromptu bakal tetap menemani kalian. Gimana caranya? Di TikTok. Lah itu kan buat episode minggu ini. Iya buat minggu ini. Minggu depan. Ini kan minggu depan. Iya ini kan buat minggu depan. Minggu ini kan kita upload pak. Iya maksudnya ini kan orang denger ini tuh 2 minggu lagi.
Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak ada berarti. Ada. Tetap ada. Nggak ada weekly Nanti gua impromptu. bikin sendiri. Oh ya udah. Weekly impromptu edisi lebaran. Oh, ini kayak video call aja. Oh, itu menarik konsepnya. Jadi kita Ya. kayak video call bertiga terus. Ya. Maksudnya konsep videonya jadi video call. Gitu. Covid di rumah aja hashtagnya. Seru sih itu kayaknya. Nggak tahu mau bahas apa, udah bubar aja. Ya udah. Udah guys, episode ini. Fit podcast tersingkat. Oh iya, berarti kan karena ini mau lebaran taqabbalallahu minna wa minkum semuanya. Nanti terpisah aja. Oh ya udah. Ya udah, selamat lebaran Selamat lebaran untuk yang merayakan. untuk yang merayakan, dan yang nggak merayakan juga pasti Nggak apa-apa, ikutan aja. vibes-nya kayak yang merayakan Ya. sih kalau di Indonesia ya. Betul. Ikutan aja. Kang Baso siap-siap akan diserbu oleh manusia karena lebaran tuh kenapa ya identik sama baso? Buat yang non, kan kalau di daerah gua sih biasanya tuh nggak tahu di daerah kalian kan masih rutin tuh door to door, masih Sama. jadi tradisi juga. Sama-sama masih. Maksudnya kental gitu di daerah rumah gua. Nah, buat yang nonis ikut-ikut aja guys, biasanya dapat THR juga. Oh iya, bener, ikut aja. Identik apa ya lebaran kuliner? Ya Itu apa? kurban. Kupat. Apa? Kok lu kurban? Itu kan lebaran, bener kan, lebaran Idul Adha. Oh iya, Idul Fitri. Idul Fitri mah ya kupat, opor ayam, Ya, opor. Opor ayam. Nastar. sambal goreng. Mustafa ada pasti itu. Sambal goreng. Mustafa mah. Sambal goreng iya. di kalian ada nggak? Ada sambal goreng. Sambal goreng ati. Iya. Iya. Ya. Sambal goreng kan menurut Rendang. opor ayam. Rendang ada sih. Rendang ada gue. Gua mah Sejalan biasanya sama daging. opor ayam, Ati. sambal goreng udah 2. Oh itu dah. Itu mainnya Oh, itu biasanya ya kan ada. ya sama ati kan Oh dicampur itu sambal itu goreng. ya. Side dishnya. Enggak side dish, itu main dish, Bro. Oh ya udah. Makan berat, makan Kalau gua- kalau nggak lontong pakai kupat. Ya yang nasi. Gue banyak gue. Ya sama aja nasi sih. Tapi biasanya beda rumah, Makan beda ini, biasa beda aja. makanan, bener kan? Enggak anjir, sama di Bahkan ada yang- sama. Kalau di rumah nenek gue tuh identik sama rujak gitu-gitu. aneh. Sumpah. Rujak. Tiba-tiba rujak. nih. Rujak cuka gitu-gitu. Sorenya. Enggak. Siangnya. Ya udah ya. Aneh kan? Boleh Emang sih. agak aneh sih sebenarnya. Boleh. Tapi ada opor juga, opor. Itu yang wajib. Itu kan? wajib. Wajib. Emang iya wajib. Wajib. Iya. Pasti. Karena kan Opor, rendang, ayam ketupat, makannya pasti ayam ya. pasti ayam. Kasihan ayam berarti. Gua Lo suka sedih. tuh ya, gua makan biasanya gua nggak terlalu makan sambal goreng, jadi gua ambil lontong, ayam. sama gua kasih bawang Bawang goreng. Udah Brambang. itu enak Bawang tuh goreng kenyang. harus banyak. Harus Ya, banyak. Gue suka banget. Daun bawang pakai nggak? Nggak pakai, nggak Enggak. ada daun bawang. Makan bubur. Kerupuk Kerupuk Padang yang warna merah enak. gua Oh, enggak kerupuk udang atau enggak kerupuk udang ya, kerupuk udang. Kerupuk udang. Biasa, atau enggak yang apa yang Kerupuk Biasanya udang yang kerupuk biasa Padang. nasgor kan. ya. Kerupuk udang, kerupuk Padang tuh yang merah. Kerupuk Padang Enggak pernah Yang sih. merah. Yang merah tahu gak? Ada yang buat ketupat Padang. yang putih merah. Bentuknya kayak kerupuk udang, tapi dia merah. Iya, iya, tahu. Krenyes. Enggak, sama Yang aja. digorengnya tuh pakai Sama pasir. aja kerupuk. Oh, iya. tahu. Apa sih namanya kalau di Itu Sunda? kerupuk Padang udah Ada- namanya. ada sih. Bab- Rombe, nah apa sih? Rara babangi, enggak tahu lah. Sunda tuh Apa itu? ini nama-namanya unik. Ada sebutannya. Iya, oke lah. Biasa kalau ke nagrek tuh ada tuh yang jual biasanya. Enak kan? Enak. Agak manis rasanya tuh. Ya. Gurih manis. Tapi kerupuk paling suka top 1 gue kerupuk udang sih. Oke. DDN. Hah? DDN. DDN yang apaan? bulat. Mereknya DDN. Enggak tahu. Kerupuk apa? Kerupuk. Masa nggak tahu? Sama- Kerupuk yang biasa di warteg tuh, yang putih. Oh, Oh, kerupuk apa sih namanya? ikan. kerupuk Palembang. Ya, Ikan. kerupuk Palembang. Gue juga suka nomor 1 Palembang. Kerupuk udang. DDN. Merahnya DDN. Kan beda-beda, Mas. Ini mereknya Sama DDN. gue nomor 2 kerupuk lebaran, tapi gue belum pernah nemu di Bandung ya. Kalau di daerah gue tuh kalau bukan lebaran, bulan puasa tuh ada kerupuk yang kayak gede, kerupuknya seginian, warna kuning, Rengginang. Oh, terus pakai sambal. iya kayak rujak, dirujakin kayak dirujakin gitu kan. Enggak. Rengginang. Enggak, bukan rengginang. Iya disiram Hah? bumbu gitu kan. Enggak, biasanya kerupuknya tuh kan gede bulat Iya. gitu, jadi dipotek terus Ah. cocol sambal. Oh. Ada yang gula merah juga kalau nggak salah itu. Apa sih? Iya, Bentar gue gitu. cari ya. Ada yang gula merah juga kan, ada yang manisnya. Enggak, Kok nggak ada sih? kerupuk Kerupuk gede. kuning Itu kayak ini di Meksiko yang bulat. sambal tortilla pakai Bukan jadiin bulat. topi. Bukan ini. Bukan itu. Kerupuk khas Indramayu aja. Bukan khas Indramayu juga sih kayaknya. Kerupuk kuning Puas. Ramadan. Bukan ini. Itu kerupuk mie. Iya, bukan ini.
Kerupuk kuning. Emping sih gue suka banget emping. Emping gue nggak suka. Oh, Ya, ini kan? biasa aja. Enak banget. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Itu kerupuk mie Oh, gua kira Panjang, ini. kerupuk kuning panjang. yang teksturnya tuh kayak ini kan. Agak keras gitu kan. Atau opak. Enggak keras. Yang ada gula merahnya gitu loh, Sul, kalau nggak salah. Iya, yang gua tahu kan kayak gini. Bukan. Ini kan besar tuh, terus dikasih bumbu. Apa ya namanya? Itu. Iya itu. Tauco. Bukan. Tauco. Gimana nyari keywordnya? Ih, jadi enak banget lihat kerupuk. Sorry ya guys, kita malah jadi ngomongin kerupuk. Nggak apa-apa. Karena podcast ini kan kita ngobrol-ngobrol santai aja. Bulat besar, kerupuk kuning bulat besar. Enggak, anjir. Ya udah kita ngobrolin edisi lebaran aja. Iya. Karena kan Ini. lebaran. Ini. Bukan. Ah, searching juga deh. Ya udahlah nggak nemu gue. Gue nggak Atau opak. Opak tahu nggak opak? tahu apa mah. Oh, beda. Beda. Ya udahlah, pokoknya ada lah. Jadi. Gue kemarin waktu pulang ke rumah juga, waktu bukber di rumah itu makan juga. Tapi gue di Bandung belum nemu makannya apa itu khas Indramayu gitu. Kayaknya. Enggak pakai nasi. Itu tuh kayak beres makan berat ya buat cemilan. Oh, asinan berarti ya. Asin. Kayak gini bukan teksturnya? Enggak. Mana lihat lagi. Ini. Coba klik. Ada yang asin, ada yang manis, gue Enggak, tahu nih. enggak ini mah itu mah Tebel kan? enggak tebel, Enggak tipis, tebel. tipis dia, tipis. Tapi Cuman besar, bulat. bentuknya sama. Nah, itu aneh itu, nggak tahu. sama yang kayak di yang di Google. Beda. Warna Itu kuning mah kan? kerupuk mie langsung ininya Kerupuk mie pakai Ngarah. kuah tuh enak. Ya. ngarahnya ke sana. Apa udah. guys yang tahu coba komen ya. Ntar kalau nemu masukin. Nanti Oke. dikirim Ini kan kita THR. ngomongin Nggak tahu deh. edisi lebaran. Kita ada Jadi kita ngomongin lebaran aja, sekitar lebaran. Gue lebaran biasanya di masjid di Islamic Center sih biasanya sholat. Sholatnya di situ. Ya. Gue di masjid sekitar aja, takbirnya biasanya di rumah. enggak gimana? Apa takbir? Nadanya. Oh ya, nadanya kan beda-beda tiap daerah kan. Akbar Allah. Ya gitu Sama itu berarti itu dari nasional gitu. Lu- Sama kayaknya sama. Ya, nada. Nggak justru aneh kalau beda sok. Coba lu apa? Sama Nadanya kan? yang beda sama. Tapi di Jawa, di Solo ada beda waktu itu. Ada yang, tapi kalau di Sunda tuh nadanya kadang ada yang nyunda. Pernah denger gak takbiran yang pakai nada salendro? Nggak pernah. Oh, enggak. Itu sumpah ada. Oh, ada. Ada kalau di perkampungan banget nih. Suka ada tuh yang pakai nadanya tuh Sunda banget. Jadi kayak tradisional gitu. Oke. Tapi berarti rata-rata sama lah ya. Iya. Rata-rata sama. Itu vibes Tapi gue suka banget sih vibes. takbiran. Vibes takbir. Sama. Kenapa ya? Malam takbiran tuh selalu Happy kayak gitu. bawaannya tuh feels like home aja. Anjir. Itu suasana yang nggak bisa di Iya. Nggak akan ada nggak akan ada dimanapun. Iya, selain di Indo gitu ya. Iya, karena di luar negeri belum tentu Iya. kayak gitu. Kayaknya ya nggak tahu ya, tapi Di Arab gitu nggak? kayaknya yang mirip di kita tuh kayaknya di Pakistan. Pakistan perayaannya hebat. Nggak, Hebat. maksudnya negara dengan mayoritas agama Islam dan kental gitu tradisinya. Pernah ke Pakistan gitu. Nggak pernah. Cuman kalau dari film-film biasanya orang-orang Pakistan tuh, keluarga-keluarga Pakistan tuh nerapin tradisi Islam tuh di rumah gitu. Oh. Makanya kemungkinan ya kayak which is kayak di Indonesia gitu kan. Di Indonesia tuh Islam tuh bukan sebagai pegangan hidup doang gitu, tapi jadi tradisi bermasyarakat juga gitu kan kalau di sini mah. Iya. Nah, kalau gue sih ngelihatnya di orang-orang Pakistan, keluarga-keluarga Pakistan. Di Arab Soalnya juga kalau di ya. Turki gue nggak lihat. Oh, nggak lihat gitu. juga di Turki. Kalau di Turki tuh cenderung Islamnya ya agak sekuler lah ya, maksud negaranya kan negara sekuler. Jadi mereka mah nggak terlalu jadiin syariat agama tuh sebagai tradisi juga gitu. Cuman mereka merayakan Lebaran, merayakan puasa, merayakan, cuman nggak yang apa ya, Ya nggak yang kayak kita bahasanya lah. tuh Berbudaya banget kan. bentar bahasa Ada yang masak ilmiahnya opor. tuh Tapi seru sih. apa sih? Apa? Bentar ngobrol. Gue sambil Tapi- mikir. Tapi katanya kalau budaya salam-salaman juga cuma di Indonesia doang katanya. Emang iya? Katanya sih waktu itu. Ya di Indonesia tuh kental banget ininya. Apa namanya? Selain budaya tuh people pleasure-nya kental lah. Ya, Ya nggak sih? Kayaknya itu mah di Sunda aja nggak sih, orang-orang Sunda.
Ya yang gua rasain Yang nggak kayaknya di enakan. Sunda. Oh, Kalau Iya kayaknya- sih. Soalnya orang Indramayu enggak Juga ya. Jawa Keras, iya kasar keras. justru. Medan juga keras ya. Tapi ininya apa namanya? Silaturahminya ya ya. Nah silaturahmi di Indramayu kenceng juga, cuman kencang di watak orangnya keras gitu. Oh iya. Kalau orang Sunda kan gak enakan Iya ya. kayak gini-gini Makanya gini. greget. Gue sebenarnya ngeliat tuh kayak Enggak gini-gini. Enggak gini-gini. Enggak. Di Indramayu. Senyum gitu-gitu. ya gitu juga salam-salaman, cuman kayak tipikalnya tuh belak-belakan gitu, kayak ngomong juga ya karena di pantai kali ya, jadi suaranya kenceng. Debur Iya, ombak. kayak orang Banten juga gitu kan. Wah, heboh pokoknya kalau ngobrol nih. Iya Maksudnya sih. ibu-ibu, kalian tahu ini nggak midang? Enggak. Oh ya berarti bahasa Indramayu kayaknya. Midang tuh kayak Makan. Madang Bukan. gitu. midang tuh biasanya nongkrong di depan rumah, Oh. ngumpul ya kayak midang tuh aktivitas duduk di depan rumah gitu. Jadi sore-sore duduk di depan rumah, kalau enggak ya ngumpul di rumah siapa, di depan rumah siapa, ngobrol ibu-ibu biasanya. Midang. Di kita ada enggak? Namanya apa ya? Cuman kan di Indo mah rata-rata gitu kan. Maksudnya kalau di komplek atau di daerah pemukiman warga gitu. Ya biasanya sore-sore pada ngumpul gitu kan. Iya. Di depan rumah ngobrol-ngobrol, nunggu maghrib Makan biasanya. bakso. Iya, Iya, makan bakso sih. bakso lewat. Cuanki biasanya kan. Nah, Bakso, kalau bakso. orang Indramayu kalau midang, kenceng banget, Pak. Maksudnya Ngomongnya, suaranya kenceng ya. volumenya berarti. Iya. Tapi biasanya orang kayaknya itu deh kenapa apa ya? Awal-awal gua ke Bandung, gua tuh dianggapnya kayak jutek. Bukan jutek sih, cuman intinya gua tuh bukan ya jujur sih, maksudnya kayak Iya belak-belakan lah. iya belak-belakan. Kalau intinya gue nggak mikirin perasaan orang lah gitu. Iya, iya, iya. Gue ngomong fakta tanpa memikirkan perasaan orang. Awal-awal gue ke Bandung tuh gitu, makanya gue di SMA waktu baru Masuk. bikin, ternyata teman-teman dekat gue ternyata pas cerita, tapi pas kayak kelas 12-an apa pas baru lulus pernah nangis semua sama gue. Cewek gue sih nggak pernah ada niat bikin mereka nangis ya. Gue cuman ngomong gue sadar gue waktu Lu ngomong apa sih? enggak, gue Kayak lu jelek aja gitu? Iya, kalau jelek tuh gue bilang jelek gitu. Cuman ya kalau nggak ditanya mah nggak akan jawab gitu. Cuman kadang gue ya kayak Itu langsung ngomong ke, Iya, ke orangnya. iya, Ih, kamu jelek. nggak yang menilai fisik juga, random anjir, Iya, maksudnya, random banget. Cuman Sikap kamu jelek. cuman kayak Lu jangan kayak gini lah. Gua enggak suka gitu. Gua bilang kayak gitu. iya, cuman intinya gitu aja, gue tuh jujur lah gitu. Berarti kalau diterapin ke Midang tadi misalkan kayak berarti orang Indramayu kalau misalkan minta maaf nih. Maaf ya salah selama setahun ini. Berarti diungkit kesalahannya. Iya, lu salah banget gitu. Salahnya Iya, gini. salahnya gitu. Diungkit tuh berarti. Tipikal yang kayak gitu. Oh. Kan kalau kita di Sunda kan betul gitu kan. Tapi kalau nggak Padahal dalam hati nggak enakan mah sama sih. Kayaknya emang ya itu mah Indonesia deh kayaknya. Kalau rasa nggak enakan ya. Iya. Cuman cenderung lebih apa ya? Cara ngobrolnya tuh lebih Berbeda, Iya. beragam. Gitu kalau di Tapi gue nggak ngerasa, gue juga sebenarnya gue di Indramayu cuma sampai umur 12 doang kan. SD aja gitu yang Iya gue lu full. ini udah Sisanya gue ngerantau. Jadi pulang ke rumah pun kalau liburan doang. Jadi gue mungkin kalau ada informasi yang gue kasih nggak valid, gue juga yang nggak masalah. Karena gue pun berarti gue tapi masih setengah hidup. Berarti kan umur gue sekarang 22. Iya. Gue 12 tahun di Indramayu, 10 tahunnya di luar. Nggak di Bandung juga, ada di Cirebon gue 3 tahun. Di Bandung berarti udah 7 tahun. Jadi Setengah hidup lu berarti di Indramayu. Setengah hidup Lebih. sisanya kayaknya Di luar bakal, kota. bakal di luar kota. Kayaknya Bandung bakal Bandung menjadi salah satu cerita. mungkin. Cuman ya begitu. Tadi lagi ngomongin apa sih? Lebaran. Enggak, kenapa jadi ngobrolin Tadi lu lagi nyari apaan gitu? Oh iya, Islam. Kan tadi lagi bahas Islam. Ya, Di Kayak Pakistan. Indonesia dan Pakistan tuh lebih cenderung Sama gue belum nemu katanya. Oh. Kata lain dari progresif lawan katanya unprogresif. bukan. Simpel banget, terus nggak ada. iya bener dong. Lawan kata. Konservatif. Nah, ya kan. Oh, Jadi kayak gue sih ngerasanya Pakistan sama Indonesia tuh negara
yang Islamnya cenderung konservatif gitu. Dimana ya udah apa yang ada di agama ya udah begitu gitu sebagaimana yang di agama. Tapi dah itu mah di mana maksudnya penganut agama konservatif ya itu. Jadi masyarakat Indonesia sama Pakistan gue ngelihatnya adalah masyarakat penganut agama yang konservatif gitu. Ya. Nah sedangkan kalau Turki tadi kan lagi membandingin sama Turki. Nah kalau Turki gue ngelihatnya mereka lebih progresif gitu. Jadi lebih dalam tanda kutip modern. Tapi gue nggak melabeli yang ini lebih baik atau yang itu lebih baik. Ya cuman secara sudut pandang kayak gitu. Gue nggak ngecap yang mana lebih baik atau enggak. Cuman kalau yang gue lihat sih begitu. Betul. Mungkin ada cerita lebaran versi kalian, boleh komen. Komen aja. Iya, lebaran versi pendengar. Tadi takbiran ya. Kan berarti dari banyak tuh di umur kita segini tuh lebaran pasti ditanya-tanya. Yang pertama jodoh. Seumuran kita ya? Iya, seumuran kita. Yang pertama jodoh. Yang kedua pekerjaan. Kayaknya jodoh belum sih kalau Pekerjaan berarti. Apabila kita pekerjaan itu pasti yang ditanya. Pekerjaan dan rencana kedepannya gimana? Nah itu paling yang ditanya itu. Kalian ada yang seumuran kayak kita dan belum mendapatkan pekerjaan, harus tetap semangat. Harus menghadapi semua itu. Karena tapi gue tuh punya tips aja gitu. Kalau misalkan kan gue salah satu yang sering ditanya kayak gitu. Biar nggak lu sering ditanya? Iya, biar nggak berkelanjutan pertanyaannya. Bangun tidur lo? Enggak. Ada chat nih, ada chat. Enggak dong. Maksudnya kalau misalkan setiap ketemu saudara selalu menanyakan rencana gue ke depannya gimana. Nah, gue tipe orang yang nggak mau ngasih tahu ke orang lain. Karena ya takutnya nggak sesuai harapan mereka lah. Jadi gue selalu bilang ya doain aja ke depan gitu aja. Doakan yang terbaik. Jadi mereka selalu tipsnya itu. Jadi mereka tuh bakal ya udah, iya dong pasti didoakan gitu. Gitu aja. Jadi mereka stop tuh, gak bakal nanya lagi. Karena gue enak sumpah setiap ketemu saudara, udah lulus ya? Pasti nih bridging ke situ gitu pertanyaan. Nah, gue punya tips juga. Tips lu gitu kan berarti kalau kalian malas menanggapi ya udah jawab aja, doakan yang terbaik. Nah, kalau gue punya tips, kalau kalian mau lebih oportunis, kalian harus, tapi ini agak berat karena kalian harus mempunyai kemampuan observasi yang baik. Kemampuan analisis orang lain. Maksudnya kemampuan membaca situasi dan membaca intensi orang. Kenapa ini diperlukan? Karena yang kalian lakukan adalah mencari opportunity pekerjaan dari keluarga. Jadi karena kan keluarga tuh kadang yang nanyain pekerjaan itu kadang ada yang basa-basi doang. Kadang ada yang pengen bantuin. Betul. Kadang ada yang pengen merendahkan. Kan macam-macam. Nah, betul sekali. Kalian harus bisa membaca itu dulu. 3 tipe saudara. Mungkin itu ya. 3 tipe saudara kita. Tahu ada 3 itu. Kalau lebih ya bisa macam-macam juga. Macam-macam. Nah, kalau kalian ingin mengambil opportunity, which is kalian harus mencari yang keluarga yang bisa membantu kalian, support, gitu. Bisa ngasih pekerjaan atau bisa ngasih relasi. Nah, itu yang dicari. Jadi kalian harus lebih selektif dalam menjawab. Begitu. Jadi kalau yang kalian rasa ini mah basa-basi doang, ya udah jawab. Mending jawab gitu aja kalau basa doain aja gitu. Kalau yang berpeluang nih. Kalau berpeluang ya udah jujur aja. Jujur bahkan ya kita yang lebih aktif bertanya ke dia, berarti kan begitu. Iya, berarti kita harus melihat orang itu posisinya sebagai apa, benar kan? Jadi kayak ini orang pekerjaannya sebagai apa, bla bla bla, punya posisi apa, kita harus jujur ke dia gitu. Ya, jadi kita. Tapi bukan diskriminasi ya? Enggak. Karena ini peluang aja gitu. Ya, ini peluang namanya realistis. Jadi bukan diskriminasi. Misalkan lu ditanya sama-sama pengangguran, saudara lu pengangguran, lu ditanya ya udah itu bebas lah jawabnya apa. Ini adalah problem solving. Jadi bukan berarti menghina saudara yang pengangguran juga, bukan. Gitu. Tapi gue untungnya dari dulu tuh nggak pernah saudara-saudara tuh kayak merendahkan juga gitu kalau. Terus kalau nanya tuh ya udah cuma sekedar nanya doang gitu. Nggak pernah dipanjangin, jadi kayak. Itu yang kamu rasakan. Itu. Kamu nggak tahu apa yang ada di niat. Iya. Apa yang ada di pikiran mereka itu nggak tahu. Gitu, bagus kalau malah kita cenderung support gitu. Iya. Terus kebanyakan gitu sih. Terus enak
yang gue suka kalau misalkan pulang nih ya, apalagi ke kampung halaman ayah di Garut gitu. Anjay. Itu Baru Garut. Well, suka, Kemaceng. cukup suka karena well. suka dipuji gitu, banyak dipuji. Aduh si ganteng, si kasih, Itu udah gede lagi. gua juga Wah, gitu, itu. Bang. Gue justru nggak suka, sumpah gue Gue kayak. cukup Lu- suka sih, tapi ya Oh. malu gitu untuk menerima pujian itu gitu. Tapi gua tuh kadang mikir, suka gitu. gini-gini misalnya si ganteng atau apa gini. Itu sarkas takutnya gitu. Itu Gua tuh dia. di otak gua kayak ya udah sih gitu, tapi ya udah makasih sih gitu. Tapi tiap tahun itu rutin gitu. Sama, Misalnya, gua juga tiap ya, ketemu bahkan. iya. Terus nggak cuman yang dewasa doang gitu ya, atau Iya. yang umur 50 ke atas lah. Hmm. Tapi Iya. yang muda-muda juga Di gitu gitu. di ini ya, di ini. Jadi kayak Membangun lu. Nih gua nih gitu. Emang ganteng. Oh. Apa? Emang ganteng. Coba lebih kenceng. Emang Cukup, ganteng. cukup udah. Cukup udah. Thank you. ASMR emang ganteng. Teman-teman Bentar, boleh dua kan jam. udah lihat ya muka produser. Boleh nilai. Bukan polling episode ini adalah apakah produser ganteng, Ganteng. ya atau tidak. Ya atau tidak. Kita Dan, lihat ya. tadi boleh tips and trick dari kita klip masukkan ke TikTok Oh, iya, untuk boleh. konten lebaran. Boleh. Oke. Siapa tahu ada Oh, yang sama tadi untuk menanggapi yang tipe yang ketiga, tiga. keluarga-keluarga yang nyebelin, Oke. yang Saudara Berniat. tiga tipe saudara. Tiga tipe sifat saudara. Yang pertama basa-basi, basa-basi. Yang kedua berpeluang, suportif, suportif. Yang ketiga merendahkan. nyebelin, keluarga yang nyebelin. Attack. Yang ketiga Yang attack. ketiga attack. Yang ketiga Tergantung kalau kalian tipikal kalau kalian malas cenderung lebih suka damai, ya udah abaikan attack. aja. Abaikan. Tapi kalau kalian Jawab ingin ya udah jawabnya kayak tadi aja, Ya, kayak menanggapi doakan yang saja. basa-basi. Udah hindari jawaban yang memperpanjang obrolan. Oke. Kecuali kalau kalian Kalian emang tipikal yang kompetitif, kompetitif dan defensif tapi ingin counter attack, ya silahkan jawab aja cari kelemahan-kelemahan dia. kelemahan gua. Dan jangan terlalu kasar karena itu lebaran kan nggak boleh masa Oh iya bener. lebaran Astagfirullah. Kita salah masa lebaran kita kok memulai perang baru. mulai perselisihan kan Iya. baru juga maaf-maafan tapi ya itu bebas hak kalian aja gitu. Kalian mau counter attack silahkan atau kalian mau curhat di sosmed karena udah ditanya. Nah, gue mager sejujurnya. Karena kapan ya? Tahun berapa ya? Gue lupa. Ada yang speak up protes tradisi lebaran. Ada, ingat gue di Siapa? zaman Twitter belum Kenapa jadi X itu? namanya. Kenapa dia? Jadi dia nggak suka. Nah, yang lebihnya pertama dia nonis. Yuk. Kedua dia protes tradisi Kenapa dia? tradisi lebaran karena menurut dia apa gitu. Gue lupa. Karena rame kali. Enggak. Jadi Sepi. Pedagang sepi pada Gua- tutup. Ya kan bener. enggak, dia tuh Indomaret doang yang selalu buka. gue lupa sih, cuman intinya dia mempermasalahin tradisi maaf-maafan, bukan maaf-maafan, pokoknya aktivitas ngumpul bareng keluarganya, terus apanya gitu gue lupa. Mungkin teman-teman yang inget di Twitter, gue lupa nama akunnya apa, cuman kayak 2022 deh sempet ramenya. Lama juga ya, itu udah Itu Ya. bukannya udah jadi X. 3 tahun lalu. Ya gue lupa deh, pokoknya antara 2022 atau 2023 Ya. itu sempet naik tuh yang protes tradisi lebaran. Kayak pernah dengar. Tapi gua nggak tahu sih. Begitu, gue lupa cuman ya. Jadi gue kayaknya kalau manjangin kayaknya takut informasi. Takut salah, jadi Ya siapa tahu yang ada yang tahu boleh lah. nggak usah dilanjutin. Oke. Komen. Komentar netizennya gimana gitu? Mayoritas sih ya dihujat nih. Pasti orang. ngerujak lah. Dirujak Bro, lah pokoknya netizen. Gak usah. Masalahnya tuh ya emang agak nggak strategis aja gitu, dia beropini. Pertama dia Di hari lebaran. kondisi, nah ya pertama di hari lebaran yang mana orang sedang merayakan dan situasinya kan cenderung damai. Ya. Dia nambah masalah kan, jadi apa ini ganggu gitu. Mungkin ya. Ini mungkin dia ngelihat momen kali. Jadi kayak oh ini momen lebaran gue bikin apa ya biar rame nih akun gue. Bisa jadi Ngebet, itu ngebet seleb. ya ada beberapa kemungkinan sih, bisa jadi dia nyari Sengaja kali dia tenar. mantik tuh. Tek. Biar rame tenar ya udah gitu. Cuman kayaknya enggak deh, kalau yang gue lihat ya cuman Emang kayak, jujur itu jujur ya. kayaknya emang ya. Gue sih nganggapnya kayak riuh aja orang. Ya emang banyak Ya pasti kan. orang riuh sih di X. Pasti. Jadi kayak Banyak orang heboh di X mah. gue sih menanggapinya dengan waktu itu tuh ya ribet deh orang gitu, banyak
ya udah nggak sih gitu. Iya. Oke, itu dia tips and trick dari kita. Iya nggak sih? Iya. Eh Apalagi berarti tentang nanti, lebaran. nanti kita klip. Pokoknya akan ada konten. Lebaran apalagi ya? Nggak ada lagi sih. Gua biasanya kalau lebaran tuh THR mungkin ya. Masih dapat THR. udah enggak. Di umur kita segini tuh ada yang masih, ada yang enggak. Ada yang masih ngasih, ada yang enggak. Ada yang masih dikasih kali. Enggak, enggak dari keluarga gitu kayak Ua atau Iya, ada yang masih ngasih lu kan, dikasih. Iya. Kan kita dikasih. Iya, ada yang masih ngasih dari Oh, keluarga atau Ada yang oh ini udah gede sih gitu. tapi kalau secara pendapatan sih jauh daripada waktu SD kan kayak Pendapatan. banyak gitu ya. Tapi iya sih, Iya. bertambahnya umur itu menandakan kita udah mampu Hmm. berdiri sendiri. Makanya orang lain nggak ngasih gitu. Gua juga udah bisa dibilang malu juga sih buat Sama. menerima THR. Bener, di Harusnya umur- udah ngasih gitu. Di umur 23 Dua-dua. 23 tuh udah ini mau diterima canggung, tapi Iya. kalau nggak diterima sayang juga. Iya, Ya masih kan? lumayan gitu ya. Masih lumayan kan sebenarnya buat kopi-kopi doang gitu. Buat internet atau apa, buat beli bakso apapun lah. Tapi ya udah sih gitu. Agak ada malunya juga Ada malunya tapi juga. ya gua sih bahkan gua pengennya lebaran sekarang tuh gua yang bawain ngasih THR sepupu gua yang masih kecil. Pengennya gitu. Tapi kan ya udah beda-beda lah. Hmm. Siapa tahu belum waktunya aja. Ya. Nah, apalagi? Tips and trick menerima ini THR. deh kita breakdown hari lebaran kita masing-masing. Oke. Nah, dari gua biasanya kalau lebaran tuh 2 tahun terakhir sih begadang. Jadi Jadi di breakdownnya dari 2 tahun lalu. Enggak, maksudnya Oh iya. kan dari kayak biasanya belum tidur gua lebaran. Baru tidurnya tuh Subuh. Jauh, kan. Enggak, siang. Malamnya besoknya. itu iya. Sore enggak siang. Abis silaturahmi. Abis ngumpul-ngumpul Abis biasanya gua silaturahmi. tidur. Nah, biasanya gua lebaran ke masjid di Islamic Center sholatnya. Dan kalau nggak tahu ya, setahu gue sih dari hadis tuh ada sunahnya kalau Idul Fitri itu kita makan sebelum Iya, benar gua Oh, denger. iya. makan Sebelum sholat Id. sholat Id. Hmm. Karena apa ya, gue nggak tahu. Ya nggak tahu, tapi Cuman kalau nggak salah kebalikannya Iya. adha kan beda-beda. boleh dikoreksi. Idul Kalau Adha. nggak salah sunahnya tuh Idul Fitri tuh makan dulu. Nah kalau Idul Adha Nggak justru boleh. sunahnya jangan makan dulu. Nah makannya makan. Biasa menu lebaran Ya, opor dan lontong. opor Mungkin legendaris. kayak ngebatalin gitu nggak sih? Kayak Nggak Ya, nggak tahu sih. mungkin ya, nggak tahu sih. nggak tahu Ya ya. sunahnya mungkin Mungkin. maksudnya Nggak usah deh, kayaknya kita Jangan, nggak usah bermain di ranah Jangan. abu-abu. Jangan bermain ranah abu-abu tentang syariat. nanti dihujat. Oke, berarti sholat. Habis makan, sholat, dengerin ceramah, beres, pulang. salam-salaman. Gue mau protes dulu. Kenapa? Gue kesel sama orang yang udah beres sholat langsung pulang. Oh, nggak denger ceramah dulu. Iya. Oh iya, kadang ada orang kayak gitu. Gua kesel. Berarti orang itu introvert. Enggak. Ada kemungkinan Nggak introvert, ngantuk. Gue introvert juga nungguin. Tuh, Kan gue ada yang- introvert juga. Maksudnya ada yang introvert, ada yang bener-bener introvert, ada yang bener-bener ngantuk, ada yang Ada bener-bener lapar, Ada ibu-ibu yang mau masak. ada yang ibu-ibu Bu, mau sabar, Bu. Masak mah udah. menghangat. Enggak, biasanya Iya, ngangetin. ada yang kebelet, Ah, ngerti, kebelet ngerti. ee. Nah, itu make sense kalau kebelet. Atau Apalah itu mah. di rumahnya lupa matiin kompor, kebakaran nanti. Itu make sense. Cuman kan Ya, kayak human error lah, probability-nya human tuh error. kecil lah. Human error lah bisa. Cuman ya Ngantuk buat kan orang-orang yang beres sholat langsung pulang, jangan kayak gitulah. jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Sabar, lu jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Enggak. Ya udah, janganlah. Bentar loh, itu ya kayak Jumatan aja gitu. Iya, itu tuh momen salam-salaman ketemu tetangga. Gue Tapi- jangan kalau gua- salaman Tapi sih. gue kalau Nah, lu berarti lu juga jangan kayak gitu. misalkan mudik, jujur kadang suka ngindarin salam-salaman sih. Oh, lu? Karena nggak kenal. Oh iya, Nah, iya itu juga, dia. iya juga, Gue di iya Islamic juga. Center rame banget. Ya, Masa kalau gua yang nggak salamin kenal- satu-satu. Kalau yang nggak kenal nggak apa-apa. Kalau misalkan kayak gua di masjid sekitar, Oh, ya lu mah di rumah kenal semua itu kan. harus salam-salaman. Ya iya, Biar kalau kenal. gue di Islamic Center nggak kenal. Nah, Iya. cuman kan di Islamic Center tuh kadang ketemu sama orang-orang yang dikenal juga kan. Susu Iya, ini penghuni penghuni. Sabar lu ini. cantik. Lu itu pada nyari kita nyari tajil sekarang. Iya, yuk. Ya, ini masih Sabar. Oke. 26 menit lagi. Tadi apa Oke, itu? oke. Breakdown. Cepat. So, bagus kan? Apa itu mah bocil. Bocil itu. Iya, bocil itu. Mereka Nggak kayaknya apa-apa, semester 2 ya, semester 2. Kan kesukaan kamu. Ya, Gua- anak-anak semester 2. Iya. Tapi kayaknya anak DKV deh. Baru itu baru kayaknya. Soalnya antara DKV atau seni rupa.
Udah lanjut. Karena dia bawa tas gambar Iya udah. atau arsitektur. Oke, lanjut. Antara 3 itu. Breakdown. Abis sholat lo di Abis Islamic sholat. Center. Ngapain? Foto dulu di Keluarga. masjid, foto keluarga. Sebenarnya gue mager, cuman ya orang tua gue pengen momen. Nah, foto, beres foto, pulang. Nah, di rumah gue, karena bapak gue tuh dulunya cukup lama jadi ketua RT. Jadi pada kenal dong. Ya, makanya selalu open house. Oh iya. Open house sampai sekarang juga masih. Kita boleh ke rumah lo. Boleh. Kita ke rumah dia. Jadi open house Silaturahmi, tuh Bang. dari jam 7 biasanya sampai jam setengah 10-10-an. Jadi orang keliling. Nah, maksudnya keluarga gua tuh bukan yang keliling, keluarga gua yang buka rumah. Gitu. Karena gitu kan ada 2 peran kan. Ada keluarga yang keliling, ada yang open house. Betul. Tapi ada juga yang dua-duanya. Oke. Gua nggak ngerti gimana caranya itu yang dua-duanya. Berarti keliling juga open Keliling house dulu juga? berarti. Enggak. Ya keliling dulu dia baru open Kelilingnya house. kalau yang sejalan aja dari masjid ke Yang nggak keliling Mas itu namanya. Itu namanya melewati. Melewat doang. nah, hari keduanya baru keliling. Oke. Kalau keliling tuh lu ke Nyamperin RT1, RT2, RT3, nyamperin RT4 semuanya. Hari kedua keliling. Ya udah. Pertama lewat dong. Oke. Nah, udah itu open house sampai jam 10 lah ya. Kalau udah nggak ada yang datang ya udah beres. Tidur. Nggak tidur, ke rumah kakek. Ke rumah rumah keluarga. Rumah kakek gua. Kumpul. Keluarga Sama-sama besar. lah. Keluarga besar baru di situ ya hangout. Biasanya ini hampir udah 4 tahun lebih rutin masak samyang. Iya. Jadi challenge. Anjir udah lebih dari 7 tahun bahkan. Samyang challenge. Nah iya itu berawal dari, inget kan dulu ada Samyang Challenge zaman-zaman YouTuber. Zaman-zaman YouTuber 2016. Zaman itu bahkan gue sama kakak gue sempat beli Bean Boozled, inget nggak? Bean Boozled Challenge. Permen-permen yang challenge ada yang permen zong, ada yang rasa kaos kaki, ada rasa rumput apa gitu. Nah zaman itu kan emang lagi zaman-zaman YouTuber. Nah, makanya kita beli Bean Boozled itu 200.000 atau berapa gitu, sama beli samyang. Oh, itu sama saudara-saudara lu ya? Iya, jadi di rumah kakek gua masak samyang banyak lah gitu. Senampan gitu. Terus makan samyang, abis itu challenge yang Bean Boozled. Nah, Bean Boozled kan udah abis masanya di masa itu. Sekarang samyang mah masih enak gitu kan sampai sekarang juga. Makanya semenjak itu setiap lebaran, berarti udah 7 tahun tuh kita masak samyang. Jadi kumpul keluarga, ya biasa lah ya ngobrol-ngobrol sama keluarga gue yang di Indramayu, karena berarti keluarga ibu gue. Nah itu tuh kalau sepupu yang paling tua tuh kakak gue. Dan kakak gue umurnya masih 26. Iya. Jadi masih muda lah ya, keluarga gue cenderung masih muda. Berarti belum ada yang 30? Belum ada. Belum ada cucu. Ibu gue belum punya cucu. Iya. Karena yang paling tua kakak gue. Saudara kalau yang lain ada yang 30-an enggak? Enggak ada. Kalau sepupu mah enggak ada. Kalau berarti uwa oma ya. Muda-muda semua dong. Kakak gue paling tua 26 umur. Lah, itu keluarga satu kakek. Cuman kan ada lagi keluarga yang lebih besar. Iya. Keluarga satu buyut. Iya itu. Itu pasti lebih banyak. Pertama kumpul keluarga satu kakek di rumah kakek. Satu buyut? Bentar, sabar. Satu darah. Nah, satu kakek. Ya kan berarti anak-anak kakek. Iya, betul. Dan persepupuannya. Nanti ke bapaknya kakek. Nah, itu sampai jam asar, sampai asar. Pindah lagi. Sampai asar. Ntar gue lagi mikir aktivitas. Sekarang sering mabar ML biasa sama sepupu. Kan masih kecil-kecil ya. Gue untung sepupu gue nggak ada yang main FF. Kalau main, lu main juga? Nggak. Ya gue main juga kalau mereka main. Untungnya nggak. Oh, main ML mereka. Toxic berarti mereka. Sampai itu. Oh kan ML bukan game toxic. Jago kan? ML iya kan pernah mabar sama kita. Pernah mabar. ML bukan game toxic guys. Game baik. Cuman ya gitu main ML. Biasanya tuh main ML, kalau enggak ya bikin TikTok yang cewek-cewek biasanya. Velocity sekarang ya mungkin ya. Kayaknya. Semoga gue nggak diajak sih. Pasti diajak. Dan gue seringnya tidur karena gue begadang kan bisa. Berarti di rumah kakek lu tidur gue biasanya. Cuman ya gitulah. Tapi seru sih, itu selalu seru. Karena gue tuh sama keluarga kakek. Keluarga bapak lu ya paling seru. Karena gue tinggal di Indramayu jadi lebih dekat sama keluarga ibu.
Cuman ya gitu, karena ya seru aja gitu. Jadi kayak gue tuh nggak pernah menghindari. Maksudnya kayak mungkin beberapa orang keluar di sosmed kan pada mager gitu kumpul keluarga karena nggak terlalu dekat atau gimana. Nah, kalau gue mah dekat semua gitu. Makanya gue justru seneng, gue excited gitu. Jadi kumpul keluarga tuh selalu jadi momen yang seru. Dan keluarga gue ya suportif gitu, yang nggak yang judging gitu. Iya, bagus. Jadi gue sih seneng. Nah, beres itu ke keluarga satu buyut. Tapi itu besoknya kali? Enggak, sorenya. Jadi beres asar. Berarti di sehari itu tuh ke makam nenek makam, pokoknya keluarga satu buyut yang udah meninggal lah, banyak. Nah, kalau gue itu nenek gue udah meninggal. Nah, gue ke kuburannya ziarah. Itu ketemu sama keluarga satu buyut biasanya, karena selain nenek gue dan adik-adiknya tuh beberapa udah meninggal juga, dikubur di situ juga. Sama buyut gue juga meninggal, dikuburnya di situ. Makanya kumpul ketemu tuh di makam. Iya. Di berarti makam keluarga? Enggak sih, itu makam pemakaman umum. TPU. Di TPU. Nah, beres dari TPU, dekat TPU tuh ada rumah uwa gua. Nah, biasanya ngumpul di rumah uwa gua di situ. Berakhir lah. Keluarga satu buyut di situ. Iya. Berakhir berarti sampai jam sore lah, jam 4-an, jam 4:30. Baru pulang ke rumah gua. Pulang ke rumah tidur lagi. Berarti nah, baru mudik gua beresnya. Kemana? Ke Kuningan. Oh, dekat situ dong. Kuningan. Agak jauh ya? Agak jauh 2 jam. 2 jam. Karena bapak gua orang Kuningan aslinya. Berarti ke keluarga bapak lu? Ke keluarga bapak gua. Dan nginep 2 hari, biasanya 2-3 bertemu hari. dengan saudara-saudara Dan keluarga di sana. Nah, itu kalau baru gua keliling ke rumahnya pas di Kuningan. Nyamperin uwa-uwa gua satu-satu. Oh gitu ya. Begitu. Seru juga berarti ya. Sama kalau yang di Kuningan yang masih hidup nenek gua, kakek gua udah meninggal. Alhamdulillah. Neneknya. Alhamdulillah. Tadi delay lu delay lu bilang kayak lu gimana? Kalau gue simple aja. Enggak simple juga sih, panjang juga nih juga. Sebenarnya sama, ya agak beda jauh lah, pasti sholatnya di dekat rumah aja. Oh, di masjid dekat rumah. Terus lu keliling. Apa? Iya, salam-salaman. Biasanya salam-salaman di masjid. Langsung aja. Jadi kayak ada yang nangis, ada yang ada yang nangis. Ada. Kan saking dekatnya sama satu sama lain tetangga tuh. Jadi kayak ampunannya bapak-bapak, kalau gue kan salam-salaman aja. Terus udah pulang lah. Di rumah salam-salaman dulu. Maaf-maafan dulu sama orang tua. Kalau dapet THR alhamdulillah, kalau enggak enggak apa-apa. Ya udah gitu. Terus paling tetangga ada yang datang, ada juga yang gue datang ke mereka gitu. Abis itu ngapain ya? Makan sih. Makan di rumah itu. Di rumah. Makan kue, makan apapun lah, makan. Ganti baju. Terus ke keluarga bapak gue langsung. Jadi emang asli Bandung kan orang tua. Jadi dekat-dekat situ. Oh, dekat di daerah Banjaran. Daerah Banjaran. Jadi langsung ke situ kumpul buat ke makam. Ke makam kakek gue dari bapak. Kakek nenek. Ke makam, berdoa, balik lagi ngumpul, terus makan kue karena gue suka kue keju. Siapa yang gak suka kue keju sini lah. Yang apa yang itu kastengel. Oh. Gue paling suka kue keju. Gue suka bola-bola coklat. Ya itu nomor 2 lah. Kue coklat. Lah, yang pakai Milo. Iya. Jadi itu enak yang banget, di atasnya bro. ada putih-putihnya bukan? Iya. Enak, bro. Ya udah nanti gue bawa lah. Ya ntar ya. Kita tuker kue. Kita tuker kue. Syuting beres lebaran kita tuker kue. Deal ya. Tapi jangan kasih tahu bawa apa. Ya, jangan kasih surprise. Abis itu gue makan kue. Terus karena jadi keluarga bapak gue tuh di satu blok. Jadi kayak bukan perumahan tapi jadinya kayak perumahan. Pemukiman. Itu semua rumahnya rumah saudara. Jadi satu pemukiman itu pemukiman keluarga. Satu. Jadi tapi itu tuh orang-orang dulu tuh justru biasanya gitu. Kayak gitu kan? Iya, hidupnya tuh rumahnya dekat-dekatan. Hampir bener-bener kayak gini DP gitu. Ini tuh semua keluarga semua gitu. Jadi gue di Indramayu gitu juga yang keluarga buyut. Oh, kayak keluarga gitu. Buyut, nah, rumahnya gue keliling tuh di situ. Keliling ke semua saudara gue gitu. Habis itu pindah lah karena di keluarga bapak gue nggak lama. Jadi cuman kayak sejam. Karena
Kemana ke rumah nenek gue, ibu? adenya nenek sih sebenarnya. Oh, Dari ibu. Nah itu seru tuh karena gue Lebih dekat di lebih situ. dekat di situ. Jadi lama di sana. lama banget karena rumah gue dulu di situ. Bener-bener kayak di perkampungan yang sawah gitu-gitu. Iya. Jadi di situ rumahnya bener-bener tetangga, jadi lebih deket lah. Dan Anjay, kayak healing berarti kayak. healing banget, enak banget sumpah di situ. Makan bakso, makan rujak yang tadi kata gue. Terus itu aneh kan? Rujak cuka, tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu rujak cuka enak banget pakai kerupuk. Terus semua keluarga besar pasti datang ke situ. Mau yang di kota, bahkan yang dari Solo juga datangnya ke situ. Karena udah nggak ada nenek kan, itu adanya nenek satu-satunya. Jadi ke situ kumpulnya. Di situ salam-salaman. Biasanya ada pembagian THR yang tahun lalu gue juga nggak dapet. Nggak dapet. Jadi nggak apa-apa. Sedikit sedih. Teruntuk buat keluarga Chandra. Tolong kasih lah. Kasih lah, karena gue juga butuh buat ngopi bro. Kopi. Terus ke makam. Makam. Ke makam. Abis itu abis ke makam kita makan lagi sampai jam 12. Tapi kalau lebaran tuh kayak lapar terus nggak sih? Iya, karena kan sebelumnya kita ini puasa. Tapi nggak ngaruh nggak sih? Tapi sebenarnya nggak. Maksudnya kayak Karena makanannya aja banyak. pagi kan beres sholat udah makan. Makan Kumpul lagi, keluarga makan lagi. kan. Siang makan, Makan sore lagi. makan lagi. Kayak lapar terus gitu. Karena makanannya banyak. Iya. Terus Makannya berat badan naiknya cepet juga beres. Iya, tapi kadang gue gak mau tuh, makanya Lu nahan tuh. gue tuh makan yang wah ini bisa nih. Kayak rujak kan kalorinya Lu kecil. agak dilema ya, Iya, agak dilema. Enak tapi Kalori kalori. gede kan. Tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa lebaran doang. Kalau gue sekarang lagi bulking, gue jadi kayak Jadi lu makan semua. makan bro. Karena gue setiap perpindahan rumah pasti makan. Iya. Selalu dijamu dengan makanan. Mau kue, opor, rendang. Itu tuh menggugah selera semua bro. Iya sih. Harumnya tuh udahlah enak gitu. Lanjut dulu tadi. Oke. Udah dari makam. Dari makam, habis itu pulang kan, ngobrol-ngobrol di situ Masih jam 12, di rumah masih di rumah nenek. Semua bubar tuh. Karena kita ke keluarga kakek Jam berapa ya? kakek gua jam 12 12 siang. ke Ujung Berung. Waduh. Burger kill bro, metal. Karena aslinya keluarga aslinya kakek gua tuh rumahnya di Ujung Berung asalnya. Oh. Jadi punya pabrik di sana kakek sama nenek gua. Terus pabriknya tutup karena di demo warga. Waduh. Kata ibu gua sih pabrik tahu. Karena kan limbah tahu kan bau. Jadi Iya. ya banyak warga yang nggak suka, kakek gue tuh nggak mau lah menimbulkan konflik lah. Jadi dia lebih memilih tutup. Ngalah dia. Kalau nggak ngalah mungkin lumayan tuh pabriknya kan. Iya. Di Ya, situ opsinya kan dua, antara ngalah atau perang sama warga. perang kan, makanya ngalah. Iya. Terus gue kesana ke Ujung Berung, ke Buyut. Oke. Di sana ya makan lagi, makan bakso. Terus Berung. nggak ada rujak. Kalau di sana khasnya Berung. ini. Kimung. Bukan, makanannya tuh ketan goreng sama sambal ati. Oh. Jadi nggak pakai nasi. Iya, Itu iya. enak banget kan? Apa sih namanya ketannya bukan Ulen. Ulen. Iya. Tahu nggak? Nggak tahu. Itu Terus tiap sarapan mesti disuguhin itu tiap ulen sama sambal goreng ati dimakan. Iya. Itu enak lah di sana. Terus kadang ada yang nggak mengenali gua. Jadi gua tuh sering yang karena kecilnya beda kali ya, gedenya kayak gini gitu. Jadi, ini siapa gitu. Terus gue tuh kenalan lagi gitu. Gini gitu kan. Gitu. Terus kadang saudara gue juga ada yang di Lembang kan, cuman Nggak ke Lembang. Nggak ke Lembang, mereka turun Oh, ada. ke Ujung Berung. Jauh banget. Ke metal Ujung Berung. Kimung. Abis itu udah sih, kita pulang. Di rumah ngapain? Kadang open house. Jadi saudaranya bapak gue ada Jam yang pengen berapa itu? datang ke rumah. Ya sampai malam aja, sampai begadang. Kadang Nggak, maksudnya mulai berarti lu nyampe rumah lagi jam berapa? jam sore jam 4. Terus ke rumah ya open house. Kadang ada yang main ke rumah saudara karena pengen. Kadang ada yang bawa PS main gitu, main game, main ML atau makan, sekedar makan, ngobrol, karaokean, apapun lah, berisik lah pokoknya. Kadang Merayakan lah ya. merayakan. Kadang gue juga capek sih. Karena pengen tidur kan. Pengen tidur. Tapi malah karaokean. Terus mereka tahu gue seni musik nih. Itu paling males banget suka. Nyanyi. Itu tuh paling enggak. Dan tapi gue nggak pernah sih
nggak pernah menerima. Nolak lo. Selalu sok aja. Enggak. Malas, Malu, malu dan males. Waktu itu pernah ditawarin nyanyi 300.000. itu dilema tinggi tuh. Reguleran Itu di rumah. tapi cuma satu lagu. Ya menerima lah. Iya, lumayan sih 300.000. Acara arisan keluarga di villa gitu terus nyanyi 300.000. Wah ya lumayan lah, kan banyak yang nyawer kan, dapat tuh 300.000. Ingat nggak? Nggak tahu lagu Noah atau apa lah, pokoknya band-band bapak-bapak lah. Ya. Sampai beres banyak yang nyawer kan. Wah lumayan lah 300.000, lumayan reguler aja sampai jam berapa nih? Cuma 150. Iya. 200. Ini nyanyi satu lagu di keluarga 300.000. Gitu kalau cerita lebaran gua, versi gua. Jadi sebenarnya nggak ada yang seru sih. Seru deh. Karena gua menanti-nanti lebaran ini. Nah, sebelum pindah ke produser gue jadi inget, gue tuh suka sedih juga tapi kalau lebaran. Apa? Biasanya kalau pas di rumah kakek gue itu, Iya. biasanya kakek gue kayak ngasih ceramah gitu. Jadi ada sesi beres makan-makan, tiba-tiba ayo Wejangan. ngumpul ngasih wejangan. Terus dia kayak pokoknya serius aja, tiba-tiba suasana situasi jadi kayak Ada yang nangis. Nah gitu selalu anak-anaknya kaki gue jadi ke ibu gue, ada 4 bersaudara kan, pokoknya ibu gue dan bersama saudara-saudarinya ya dengerin wejangan sambil nangis. Takutnya mungkin amit-amitnya nggak ketemu lagi. Iya. Atau gimana gitu. Nah biasanya mereka peluk-pelukan aja. Iya sih. Itu Jadi kayak mereka tuh kayak ya bersyukur lah kakek gue masih hidup gitu, Iya masih sih. sehat. Itu sih. Karena kakek gue nih bisa dibilang dia Panjang umur ya? cukup dan inilah ya alhamdulillahnya masih sehat gitu, kayak masih kuat jalan, Oh, masih Udah berapa sekarang? seumuran Indonesia karena lahirnya 45. 80 berarti ya. Yang Kakek gue lahir sebulan sebelum merdeka, bulan Juli. berarti lagi perang nggak? Iya kayaknya. Wah, Nah keren. berarti umurnya berapa? 70 berapa ya? 79 kali ya? Banyak lah. 80 lah, banyak lah pokoknya lah, banyak lah. Kepala 7 plus. Nah, cuman permasalahan kakek gue tuh, 80. maksudnya secara 80 kan? organ tubuh mah cenderung aman, paling masalahnya tuh pendengaran dia agak Ya, budek. ya. Itu pasti menurun sih karena Jadi kayak seiring berjalannya kalau waktu. ngomong sama dia tuh harus teriak gue tuh kayak literally harus gitu. Lu bercandain nggak? Enggak lah. Gue sedih lagi lah. Biasanya suka ada yang bercandain. Tapi emang keluarga gue kadang-kadang Biasanya suka ada yang Gen Alpha nih ya. Awas lu kalau tata krama lu nanti lebaran jelek. nah, gitu. Tapi Biasanya biasanya anak-anak nggak tahu ya di gua malah pada takut sama almarhum kakek itu. Ada ya. kakek lu galak berarti. Segan. Enggak galak. Oh emang disegani ya? Usianya udah waktu itu 90-an lebih lah. Hmm. Terus emang nggak tahu emang pada menghindar aja anak-anak. Oh ya udah, lu sekarang lu gimana? Gimana udah cerita dong Mas. Sama aja sebenarnya kalau misalkan dirunutin dari pagi gitu ya. Sama, Beres sholat. Mampir-mampir Rumah sambil ke rumah open house Open house. Terus sampai jam sampai biasanya. malam biasanya. Oh berarti lu Malam tuh nggak masih keliling ke rumah Hari keluarga. pertama enggak, biasanya kalau di keluarga ayah ya gitu ya di Garut ya. Itu Oh berarti ini di Garut. di Garut. Karena kalau yang di Ke Garut dia Jir. Cianjur yang keluarga ibu sama aja lah kayak Jir ke Cianjur juga. Berarti Ya, selang-seling keluarga sih, nggak ada yang selang. di Bandung aslinya. Tapi jujur gue lupa kemarin lebaran di mana. Gak tahu di Bandung atau di Garut. Di Pusdai. Nggak, masa Jujur lupa. ingatan lu selemah Jujur gitu lupa. sih. Lemah banget ikatannya. Karena nenek yang dari mama, Kacau. yang dari ibu udah nggak di Cianjur lagi. Oh gitu. Jakarta. Enggak, maksud gua kayak setahun lu masih inget lah. Gak mungkin gitu. lupa Pak. Lebaran Pak, masa lupa Pak. Sumpah, demi Allah. Oh iya udah. Ya udah enggak apa-apa. Dia udah tua. Emang udah banyak bebannya sih Banyak. produser. Ini maksudnya udah Soalnya udah lama juga kadang. Udah lama. Udah dulu tuh emang sering mudik gitu. Setahun sekali tuh pasti mudik dan beda-beda. Nah, udah beberapa Oh selang-seling berarti. Tahun ini Garut, tahun ini depan Cianjur. tahun depan kemana? Tahun ini kemana? Nggak tahu, belum nanya. Garut. Nggak tahu. Please Garut dong. Gua BM lu ke Garut. Udah lama nggak mudik bolak-balik gitu lah karena ya tadi pertama nenek yang di Cianjur udah tinggal di Jakarta sama kakek tiri gitu. Jarak pulang ke Cianjur terus yang di Garut keluarga Lanjut. sepupu gua udah kakak sepupu udah pada nikah jadi udah pada mudik ke keluarga suaminya atau istrinya gitu terus kakek juga udah nggak ada kakek nenek Ya. gitu. Terus nah
sebenarnya yang cukup unik di waktu lebaran di apa Garut. lembur kakek itu adalah waktu beres sholat id itu kan salaman beresnya biasanya pada ziarah ke makam dan barengan satu desa gitu. Oh, oke. Tapi Seru gua dong. jujur gak tahu itu Makam ya, siapa? makam siapa. Kayaknya makam ini nih, makam Kayaknya sih makam ulama Tokoh kali, gitu. tokoh kali. Ya buyut lah kayaknya. Tokoh desa itu. Sesepuh desa ya? Ya sama emang makam umum warga di situ juga gitu. Ada saudara gua juga ada di situ gitu. Berarti didoakannya segala macam. bukan sama keluarga pribadi ya, sama sama desa semua ya. gitu. Bagus berarti itu. Bagus. Itu apa seru sih gitu maksudnya. Kuat ikatannya. Udah beres dari situ tuh ya biasanya mampir dulu ada rumah saudara dekat situ ya ngobrol-ngobrol dulu, makan gitu. Mancing. Biasanya di situ disuguhin seblak. Aneh banget. Tapi sebelah Garut enak kayaknya. Seblaknya yang masih tradisional gitu yang kerupuk doang. Iya, kerupuk merah kan? Enggak, kerupuk putih malah. Pakai sambal hijau. Oh iya. Tahu. Enak lah, tapi udah jarang. Aneh-aneh ya? Gue rujak gua. Aneh. Seblak deh. Itu hari pertama. Bakso, cuanki enggak? Bakso Solo biasanya. Kan di Garut, bakso Garut lah. Bakso Solo apa bakso Tasik ya? Pokoknya daerah situ ada tukang bakso. Bakso Aci harusnya Garut. Garutnya enggak Garut kota sih. Gak kental berarti Garutnya. Lebih ke Tasik sebenarnya. Oh. Tasik. Jadi Emang perbatasan kali, perbatasan. Limbangan. ya udah. Apa tadi? Ya itu sore Masa biasanya ngebakso gitu. Di hari pertama tuh. Itu sampai malam ya makan lah gitu. Terus Lu tuh punya adik ya? Ada berapa? Ada 3. Di Mau banyak. satu. Enggak mau. Pusing. Kok pusing? Di Cowok semua adanya. cowok-cewek selang-seling. Oh iya udah, terus lanjut aja. Ya itu seru. Kalau serunya di Garut sih gitu apa? Si sepupunya banyak. Karena udah pada nikah jadi anak kecil semua. Bercabang lah ya. Tapi kenal semua enggak? Enggak dong. Masa lu tanyain orang kayak gini kenal, nggak mungkin kenal pasti. Udah terlalu kebanyakan. Udah terlalu keder. Bocil-bocilnya pasti bingung ya. Iya. Gue juga pasti bingung sih kalau jadi. Bocil-bocil main sama bocil-bocil. Tapi gue juga di sana udah nggak ngobrol lagi gitu sama sepupu. Ada yang berantem nggak bocil? Enggak sih. Oh enggak. Terus lanjut. Ya yang seumuran masih ada gitu. Tapi cewek kebanyakan emang sepupu di sana tuh. Jadi emang jarang ngobrol lagi. Siapa yang pernah suka? Lu pernah suka nggak sama Saudara saudara? gila. Cantik ya, ada yang cantik. Ya cantik sih. Ya cantik Biasanya cewek. ada yang pernah suka tuh sama saudaranya sendiri. Aneh sih. Aneh juga. Nggak tahu juga sih, aneh juga sih itu biasanya suka ada. Dan Oh iya teman. biasanya tapi gua enggak sih. Terus apa ya? Paket bang. Mungkin yang unik lagi tuh tiap tahun tuh di sana tuh kalau lebaran biasanya agendanya beda-beda, bisa beda-beda gitu. Ada rundown-nya. Enggak ada rundown, malah random gitu. Bisa hari kedua tuh bisa tiba-tiba Berendam? apa gitu. Oh enggak. Padahal ya gua mah enggak tahu amat gitu. Oh, lu tapi mengikut. bisa beda-beda gitu. Lu ngikut Kita aja lah ya, biasanya bapak-bapak yang nentuin. Iya, biasanya. Gua biasanya yang gitu. Atau enggak Leaders. karena paling muda. Iya, yang ada yang Sama. paling tua enggak sih biasanya? Yang leader. Yang paling tua malah nurut aja gitu. Yo. Tapi biasanya pada diskusi sih. Jadi kan ada sekarang masih sisa 3 ya 4 gitu anaknya kakek gua. Dari Jadi belah. anjir banyak banget. Banyak yang udah meninggal. Ya, tuh. Terus ya pada diskusi lah terus. Di mana nih, Bro? Konvoy kali ya. Konvoy kali ya. Gitu. Kali ya, derajat kali ya. Ini udah lama misalkan ke rumahnya Si A nggak pernah. Ini udah lama ke sana gitu. Oh, Terus kadang juga ya kalau random misalkan ke derajat gitu. derajat. Dari Derajat. kota gitu. Oh iya. Dari kota berenang. Konvoy ke apa. pantai kali ya, ke pantai gitu. Itu enggak? Enggak sih ke pantai Oh, enggak. enggak sih. Karena udah pada tua juga kan. Buat yang nyetirnya gitu. Naik Tak ada. helikopter bisa. Ada aja. Bukan Raffi Ahmad, Bro. Oh iya. Iya. Ahmad Rafi. Sultan Rafli. Anjay. Sultan. Sultan. Berarti itu dia itinerary. Satu lagi. Masih banyak sih sebenarnya. Tadi apa lagi lupa lagi. Yaitu derajat ya. Oh, yang Atau- ini yang paling pasti biasa ada tuh adalah botram, tapi Iya. entah di H+2 atau H+3 lah gitu. Barengan tuh. Yang Pakai daun pisang. gitu. Ya. Liwet-liwetan, Kadang di liwetan. rumah, iya. Itu seru sih. Ya gitu sih. Ya. Kebanyakan kalau di Garut Seru ya. cukup seru. Terus Eh tidur pasti ngemper itu gitu. dia. Iya. Itu dia dulu gua pas nenek gua masih ada.
Gua kan nginepnya di rumah nenek gua tuh. Tidurnya bareng ngempe main PS sampai subuh. Malam takbirnya gitu. Ya sewa, gua juga sewa waktu itu. Enggak, soalnya sinyal susah. Kan offline. Juga ini. Iya, PS mah kan Offline PS mah. Iya sih. Gak ada rentalnya berarti di Garut. Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Emang dibatasin dengan main Game. game sih, pada main keluar. Terus kadang main karambol. Oh enggak sih. Enggak juga ya, catur. Keluar pada main keluar. Oh gitu. Main petasan. Aktivitas fisik di luar lah gitu karena lari-lari. iya pada lari. Jogging, Karena jogging. emang apa halamannya Kalistenik. Kalistenik, pull up, aktivitas di luar, workout. Apa materinya? Main bola. Kan main bola. anak kecil. Ya siapa tahu kan? Iya. Aktivitas di luar, ayo gas. Anaknya Ronaldo Padding, udah nge-gym padding. SD. Tinju mereka. Siapa Ya, tahu. pada main tanah, main bola lah. Main tanah. Main kelereng. Proyek anjir udah proyek main tanah. Iya sih. Proyek sejak dini jadi mafia tanah. Berapa hari biasanya lo mudik tuh? Sebulan, seminggu, 2 minggu. Berangkat tuh seminggu sebelum biasanya. Terus pulang tuh di H+7 apa H+5 lah. Lah lumayan lama berarti. Lumayan lama juga ya berarti ya. Gua nggak betah biasanya gua kalau Lu pengen ke Bandung lu? Enggak, gua pengen di rumah aja. Oh di rumah aja. Kayak ke Kuningan kan. Nah, dulu Kuningan daerah bapak gua tuh di Kuningannya tuh rada masuk gitu. Pelosok ya? Iya. Jadi sinyal dulu sinyal tuh jelek. Sekarang makanya gua kan bocah warnet dulu waktu SD. Jadi Oh kayak iya. Oh, pengen main warnet. Gak betahnya gara-gara itu. Pengen main pengen isi Uang cash, banyak bro. nih. Uang banyak nih. Cash nih. Pengen isi cash. Cash nih. Pengen beli Main apa lu? Dragones? Losaga. Losaga beli Pengen cash beli nih. hero permanen. Beli hero permanen nih. Iya. 4.000. Gue biasanya beli cash 200.000 gua. Iya, Paket maksudnya- hero. Berarti 20.000 dong di situnya. Iya, 20.000 DLS-nya. DLS ya. Paket hero tuh beli. Hero. Kalau gue udahlah cash Udah, aja. udah. Nah, ini kebetulan gue udah lapar, pengen beli tajil. Oke, mungkin Kita ada versi lebaran versi kalian. Boleh komen di bawah. Episode ini kenapa nggak ada itu ya? Ini versi lebaran. Oke, kita lanjut ke rekomendasi musik. Berarti udah langsung segmen itu kan? Oh iya. Diari musik. Enggak, masa nggak ada? Oh, diari ya? Iya, Gua lupa. sama berarti Iya. bisa kita kasih juga rekomendasi lagu buat kalian di jalan mudik atau lagu pas lebaran dengerin lagu apa gitu. Gua lupa namanya itu. Nanti aja itu mah konten terpisah aja. Janganlah. Enggak, buat rekomendasi ini mudik. Diari musik aja, diari musik aja. News kita. Oke, diari musik. News besok aja lah. Ya itu News episode berikutnya. Aduh, apa jir? Gue lupa. Oke, gua dulu ya. Sok. Kalau gua ada, gua gak banyak ini lagi. Gua lagi dengerin lagunya Yura Yunita Yang Tanda. oh yang Iya, baru. Tanda. Karena tadinya gua mau bikin konten lagu itu, cuman keburu kesini, jadinya nggak keburu gitu. Ya udah. Nanti aja pas pulang bikin. Iya boleh. Atau di sini aja lah buat. Apalagi ya, gua ya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi sumpah. Oke, gua yang pertama ada gua lagi banyak dengerin soundtracknya game Pokemon. Karena lagi main itu ya. Nggak juga sih sebenarnya, gua lagi mager main justru karena sekarang lagi seneng nonton. Nah, soundtrack Pokemon spesifik sebenarnya banyak, maksudnya salah satu alasan gue suka main Pokemon tuh habis baterai. Salah satu alasan gue tuh ini soundtracknya enak banget. Jadi secara musik tuh bagus. Nah, gue mau rekomendasiin satu soundtrack judulnya Marine Tube. Itu dari film. Game Pokemon. Oke. Jadi di salah satu mapnya ada nama daerah namanya Marine Tube. Nah, terus lagu yang di tempat itu tuh di Pokemon Gen 5, lagu Pokemon Gen 5. Ada judulnya Marine Tube, kalian dengerin aja. Ada lagi? Next dulu aja. Next. Gua lagi yang belakangan ini ya. Aku lapar. Gua lagi nonton drama judulnya When Life Gives You Tangerine. Tangerine. Ya. Itu filmnya Ayu sama Park Bo Gum. Ya. Lagi terayu-ayu sekarang. Jadi bikin 2 lagu Ayu, itu ada Bibi, itu lagu R&B pop Tahu gua. hip hop gitulah, itu lucu gitu kan.
Itu lucu lah. Ayunya juga lucu. Anjir, lagu lama tapi. Itu lagu lama. Ini juga lagu lama sih. Satu lagi Ayu sama Oh Hyuk. Oh, lama juga ya. Itu kan Oh Hyuk tuh Band. dia band tapi ini sama vokalisnya doang. Dia judulnya Can't Love You Anymore. Itu Can't Love You Anymore itu R&B soul. Can't Itu love enak you banget. anymore. Dan secara lirik juga Oh, Hyuk tuh Hyuko. ya Yuko. Anymore. Ya itu. Siapa sih nama vokalisnya? Lupa lagi. Ya udah. Apa itu? Dia Oh, ngenalin Oh, ngenalin diri Hyuko. Iya ya. gitu soalnya. Iya. Terus ada versi yang dia tuh Ayu tuh punya talk show gitu di channel YouTube-nya. Dia punya aktif dia di YouTube. Iya, aktif dia. Kayak nge-vlog gitu terus talk show sama siapa YouTuber. Apa tadi? Ada versi dia Nyanyi Day6. enggak. Oh ya, ada. Ya, ada versi si Ayu, Yuko, sama bandnya ini, terus sama Sunset Paradise gitu, band Taiwan. Sunset Roller Coaster. Iya, itu Sunset Roller Coaster, band Taiwan. Yang judulnya adalah Judulnya ini, tapi apa judulnya? yang Can't Love You Anymore, Apa? tapi dibikin lebih aransemennya beda lah. Aransemen mereka gitu. Lebih ada jazzy-nya, terus lebih ya gitulah, dengerin aja cari di YouTube. Itu enak. Alright. Sangat beda gitu. Udah sih itu. Mungkin. Mas, Udah. Udah lah. Ada lagi sih sebenarnya tapi Gak ada lagi tapi gue jujur. Oke. Lagi dengerin lagu yang sama itu aja. Yang direkomendasiin kemarin lagi sering didengerin. Oke. Ada lagi nggak? Gue juga sejujurnya nggak terlalu banyak. Oh, gue lagi ngulik lagi karya-karya klasik. Gue mau rekomendasiin. Buka-buka lu. Gue mau rekomendasiin karyanya Nikolai Rimsky-Korsakov yang judulnya Antar. Ini tuh Symphony Suite. Jadi durasinya sekitar ada 4 movement, durasinya 35 menitan. Judulnya Antar, komponisnya Nikolai Rimsky-Korsakov. Itu adalah orkestrator favorit gue. Jadi komponis. Jadi kalau secara style orkestra, gue paling suka stylenya Rimsky-Korsakov. Kedua adalah, ketiga berarti gue ya. Lu udah ada lagi nggak? Ada sih. Oh ya udah, sok dulu. Oke, 2 lagi. Ini lagu yang selalu pengen gue rekomendasiin itu ada. Ini sebenarnya lagunya Red Velvet. Tapi ini tuh di aransemen ulang sama Persen, nama artisnya Persen, Giant Pink sama Janjang. Jadi ini tuh sebenarnya kayak variety show gitu. SM sama Mystic Story labelnya. Dia bikin remake lagu lah gitu, aransemen ulang Red Velvet, aransemen ulang dari salah satu artisnya di artis Mystic gitu, Mystic Story. Judulnya apa ya, lupa. Itulah pokoknya. Terus si bertiga ini aransemen ulang lagunya Dam Dam. Jadi dibikin versi lebih R&B hip hop gitulah. Oke. Terus yang kedua, yang terakhir ada lagunya Lihai, judulnya Breath. Ya bisa dua-duanya. Nafas. Separuh nafasku. Iya. Separuh nafasku. Kemarin tiba-tiba di FYP TikTok muncul gitu. Dan tapi di yang lewat tuh muncul bukan yang HSKT. Bukan. Itu mah itu apa ya? Ngomong apa, Mas? Ya itu yang lewat itu adalah versi dinyanyiin sama peserta di Masked Singer. Iya. Tuh, tapi ya original the best sih dari Breath. Lihai. Gua suka karena liriknya sih. Karena kan liriknya kan bahasa Korea. Artinya berarti. Gua emang jarang untuk suka lagu tuh karena liriknya. Terus pas lihat ini kan bahasa Korea jadi penasaran gitu kan apa arti liriknya, pas lihat ternyata sedalam itu gitu. Wow. Dan lagunya kan diciptain sama Jonghyun Shiny.
Dia kan Yang udah meninggal. meninggal 2017 ya. Oh, dia yang bikin liriknya. Dia yang bikin lagunya. Oke. Terus ada di satu momen Ayu bawain lagu ini tuh Ayu Hey hai. bawain lagu ini tuh nangis Hmm. di acara awards gitu, awarding, karena ya mungkin teringat sama Johin itu, jadi nambah Ya. emosinya gitu. Udah, mungkin terakhir dari gua. Gua lanjut masih di ranah klasik tapi cenderung ke arah kontemporer. Itu adalah salah satu komponis yang menjerumuskan gua ke dunia musik kontemporer. Salah satu referensi utama gua juga kalau di dunia terutama di harmoni kontemporer. Modern harmoni di modern harmoni itu dari karyanya berjudul Rite of Spring. Komponisnya itu Igor Stravinsky. Itu. Udah ada lagi nggak lo? Udah sih. Sama gue lagi deh. Berarti gue sejujurnya gue tuh lagi ngulik lagi karya-karya klasik karena gue mau bikin Musik klasik. ya gue mau bikin musik buat chamber. Gue mau ikut inilah, ada kompetisi. Gue mau ikut. Nah, yang terakhir gue mau rekomendasiin karyanya dari yang mana ya? Ada dua sih. Apa dua-duanya aja? Jelas. Cepet keburu azan. 2 jam 6. Karyanya Mahler. Hampir jam 6. Karyanya Gustav Mahler. Simfoni nomor 5. Oke. Dan tadi udah sih, itu aja. Itu aja. Bentar. Ada lagi nggak ya? Udah sih, itu aja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Impromptu edisi Lebaran. Sekali lagi Selamat Lebaran Idul Fitri. Berapa Hijriah? 1400 plus. Gue udah lupa, please. Jadi selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata dari kita penyiar impromptu yang sangat ganteng ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di setelah liburan. Bye. Dadah.